Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah alur cerita manhwa baru yang berjudul Infinite Match. Manhwa ini ditulis oleh Kim Chi-woo dan direalisasikan oleh artis yang bernama Kiras yang berasal dari Ready Studio. Manhwa ini memiliki genre action, adventure, fantasi, isekai, dan juga project. Manhwa ini masih ongoing atau berlanjut sampai sekarang. Nah, gimana keseruan dari alur ceritanya? Silahkan simak videonya sampai habis. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, silakan sediakan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita dimulai dengan memperlihatkan kondisi pada malam hari, yang dimana pada malam itu bulan bersinar dengan sangat terang, dan di malam itu hutan dan gunung juga nampak sangat sunyi. Sesaat kemudian terdengar tangisan dari seorang bayi yang terdengar dari sebuah kandang yang berada di tengah hutan, dan di sekitar pagar kandang juga terdapat banyak perangkap yang bertujuan untuk menghalangi binatang buas dan juga penyusup yang hendak masuk ke sekitar kandangnya. Seorang pria yang mendengar tangisan bayi di tengah malam tentu saja merasa sangat aneh. Dia yakin kalau ada penyusup yang berhasil masuk ke dalam wilayah mereka. Pria ini kemudian mulai mengambil kapaknya dan kemudian bergegas keluar dari gudang tempat persenjataan miliknya. Rupanya dia merupakan seorang pemburu yang memang sengaja tinggal di dalam hutan. Dan kalau mereka para penyusup berniat untuk datang mencuri di rumahnya, maka mereka dapat diyakini sedang bernasib kurang beruntung. Soalnya para penyusup tersebut akan berakhir di rumah sang pemburu sepertinya. Namun kalau dilihat dari tindakan mereka yang berhasil untuk menghindari semua jebakan di sekitar rumah, dan mereka juga berhasil menyembunyikan keberadaan dari mereka, maka para penyusup itu pastinya bukan seorang pencuri biasa. Namun meskipun begitu, mereka tidak semudah itu untuk mengelabui pendengaran dari pria pemburu ini. Sang pemburu berniat untuk menghabisi mereka dengan cepat. Sesaat kemudian, dia pun langsung mendobrak kedua pintu kandang kuda miliknya dan dia dibuat kebingungan saat dirinya tidak menemukan kehadiran siapapun di sana. Nampaknya sejak dirinya diberitahu oleh para bidan kalau mereka berdua tidak bisa mempunyai seorang anak, maka dia akhirnya selalu mendengar suara-suara aneh yang terdengar di sekitar rumahnya. Jadi pria pemburu ini mempunyai seorang istri yang mandul. Namun di saat ia sedang memikirkan tentang hal itu, ternyata tanpa disangka, di dalam sebuah kotak jerami di kandang kuda tersebut, kemudian terlihat seorang bayi yang sedang tertidur dan lagi disinari oleh cahaya rembulan. Melihat kejadian ini tentu saja membuat pria pemburu terkejut dan bertanya perihal apa yang terjadi sebenarnya. Dia kemudian dengan cepat menggendong bayi itu dan hendak mendengar suara jantungnya. Dia hendak memastikan kalau apakah bayi tersebut masih hidup atau tidak. Dan benar saja, saat ia mendengarkan dengan seksama, bayi tersebut rupanya masih bernafas dan detak jantungnya pun juga masih terdengar. Sang pria pemburu seketika itu juga langsung dibuat luluh hatinya dan merasa sangat bersyukur saat mengetahui bayi tersebut rupanya masih hidup. Tak lama kemudian, datanglah istrinya ke dalam kandang kuda itu dan bertanya kepada suaminya perihal mengapa ada keributan di tempat ini. Rupanya nama dari pria pemburu barusan adalah Vincent dan nama dari istrinya adalah Olina. Vincent meminta maaf kepada Olina karena malah membangunkan dia dari tidurnya. Nah, Olina yang melihat Vincent sedang menggendong seorang bayi, tentu saja langsung dibuat terheran-heran. Dia bertanya perihal dari mana bayi itu berasal. Vincent sebenarnya masih ragu-ragu untuk menjawab kalau dia baru saja menemukannya di tempat ini. Maka dari itu, Vincent pun berpikir untuk membuat alasan lain dan memberitahu istrinya kalau bayi ini merupakan anak dari mereka berdua. Nah, sejak Vincent dan Olina mengadopsi bayi misterius tersebut, di saat itulah sesuatu yang di luar nalar manusia kemudian mulai terjadi. Di saat bayi itu membuka kedua matanya dan mulai melambaikan tangannya, secara tiba-tiba angin pun berhembus dengan kuat dan awan pun berkumpul di sekitar mereka. Dan tak lama setelah itu, hujan pun mulai turun dari awan yang telah berkumpul sebelumnya. Yang alhasil, lahan yang tadinya merupakan lahan yang kering akhirnya menjadi basah dan membuat warga desa kini menarik kegirangan. Anak itu juga melindungi desa tempat tinggalnya dari bahaya apapun yang bisa mengancam kehidupan mereka. Dan dengan kekuatannya yang ajaib dan luar biasa itu,
Akhirnya kedamaian pun tercipta di desa tempat dia diadopsi tersebut. Orang-orang kini sudah tidak ada lagi yang kehausan dan juga kelaparan. Namun selain semua itu, dia juga rupanya tidak berhenti untuk meneliti segalanya, yang bertujuan untuk membantu memberikan kemudahan kepada para warga desa. Dan warga desa yang menganggap kemampuannya itu sangat ajaib ataupun magical, akhirnya mulai memanggil dia dengan sebutan Mage. Setelah itu, anak itu pun kemudian menutup buku cerita yang saat ini telah dia baca. Iya, semua yang kita dengar barusan hanyalah cerita yang berasal dari buku yang dibaca oleh anak adopsi sebelumnya. Dia kemudian dipanggil oleh ayahnya yang sebelumnya bertanya kepadanya kalau apakah dia saat ini sedang membaca. Jadi anak adopsi ini diberikan sebuah nama yang indah dari kedua orang tua angkatnya, yaitu Aryan Siron. Dia saat ini telah menginjak usia 12 tahun. Dan ayahnya sekarang kini telah berusia 40 tahunan. Nama lengkap dari ayahnya adalah Aryan Vincent. Vincent nampak senyum-senyum setelah melihat anaknya selesai membaca. Dia kemudian langsung menggendongnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia memang sangatlah imut. Dan berhubung Vincent sudah selesai memotong kayu, maka mereka berdua pun harus segera pulang ke rumah dan makan bersama-sama. Siron hanya berteriak gembira saat dirinya diangkat dan digendong oleh sang ayah. Siron kemudian mengajukan pertanyaan kepada sang ayah perihal bagaimana caranya seseorang agar bisa menggunakan kekuatan magic. Mendengar anaknya bertanya tentang magic, awalnya Vincent tidak begitu paham. Vincent tidak menyangka kalau buku yang telah dia berikan kepada anaknya itu rupanya merupakan buku tipe magic. Sang ayah menjelaskan bahwa tidak banyak yang bisa dia jelaskan tentang kekuatan magic itu. Bukankah kekuatan magic itu merupakan kekuatan yang instan, seperti bisa membunuh burung hanya dengan satu panah, atau bisa menumbangkan pohon hanya dengan sekali ayunan kapak doang? Vincent tertawa saat menjelaskan begitu kepada Siron. Nah, setelah mereka kembali ke desa, anak-anak yang seumuran dengan Siron kemudian melihat Tuan Vincent yang kembali pulang bersama dengan Siron putranya. Rupanya Siron sedari kecil tidak pernah berhenti membaca buku, meskipun dia diajak buat main bersama sekalipun. Mereka berdua bingung perihal ada apa di dalam buku besar yang selalu dia bawa itu. Dia juga bertanya kalau apakah Siron memang bisa membacanya. Mereka berdua juga menyebut Siron sebagai anak yang bertubuh kecil dan juga anak yang dikenal lemah. Dia sangat berbeda dengan Tuan Vincent ayahnya. Vincent yang saat ini berjalan di depan tentu saja mendengar semua ucapan yang dilontarkan oleh kedua anak itu. Kedua anak itu menambahkan kalau ibunya sempat mengatakan kalau Tuan Vincent memungut anak tersebut entah dari mana. Mungkin saja anak itu sengaja dilontarkan oleh orang tua aslinya karena dia memang sangat aneh dari awal. Vincent sebenarnya sangat kesal saat kedua anak itu berkata kasar tentang putranya. Vincent nampaknya sangat khawatir kepada Siron. Siron kembali mengulangi ucapan dari sang ayah yang mengatakan bahwa menumbangkan pohon dengan satu kapak itu merupakan kekuatan magic. Sesaat kemudian, Vincent pun mulai memberitahu Siron karena dia telah membantu ayah bekerja hari ini. Maka besok Vincent pun mengajak Siron untuk pergi ke kota bersama. Vincent berjanji bahwa dia akan membelikan Siron buah kesukaannya. Siron nampak sangat senang saat mendengar hal itu dari sang ayah. Vincent di dalam hati sebenarnya meminta maaf kepada Siron karena dia masih belum bisa menjadi sosok ayah yang baik. Siron di sebelahnya nampak sudah tidak sabar untuk pergi ke kota bersama dengan sang ayah. Vincent tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang dia, karena bagaimanapun juga Siron adalah putranya yang sangat berharga. Nah, di lain sisi, Siron di dalam hati sangat ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang magic. Nah, singkatnya, esok hari pun tiba. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota yang letaknya di bagian pinggiran kerajaan Torma. Kota ini bernama Kota Kereas. Siron sangat terpana saat melihat betapa indahnya perkotaan. Di sana terdapat banyak toko pakaian dan juga toko penjual makanan. Siron kemudian dimintai oleh ayahnya untuk menunggu sebentar di toko kakek Martin. Ayahnya akan segera menyelesaikan urusannya terlebih dahulu. Vincent menegaskan kepada Siron untuk tidak boleh pergi sendirian ke dalam geng yang sepi, atau bahkan mengganggu bangsawan yang sedang lewat. Vincent berharap kalau Siron mengerti dengan perintahnya ini, meski Siron sendiri tidak pernah nakal sebelumnya. Siron menjawab kalau dia mengerti dengan perintah dari sang ayah. Maka dari itu, sang ayah pun dimintai untuk jangan khawatir. Sesaat kemudian, sang ayah pun kemudian pergi dari hadapan Siron. Siron kini hanya diam di toko kakek Martin sembari menulis di sebuah papan penanda milik kakek Martin. Kakek Martin yang melihat tulisan itu kemudian mulai memberikan pujian kepada Siron karena rupanya dia memang mengetahui tentang bagaimana caranya menulis. Kakek Martin berterima kasih kepada Siron karena telah repot-repot untuk membantu pekerjaannya. Siron membalas kalau dia tidak masalah,
Soalnya dia sendirilah yang ingin membantu kakek Martin bekerja di tokonya. Kakek Martin di dalam hati memuji Chiron yang pintar, meskipun dia masih di umur yang segitu. Tindakannya bahkan berbanding terbalik dengan Martin kecil mereka, yang malah saat ini menjadi pembuat onar di kota. Chiron kemudian berteriak kepada kakek Martin kalau dia hendak menanyakan sesuatu. Kakek Martin mencoba untuk mendengarkan pertanyaan dari Chiron. Chiron kemudian bertanya kepada sang kakek, perihal apakah kakek mengetahui tentang cara menggunakan magic. Kakek Martin awalnya tidak menangkap maksud dari Chiron. Chiron kemudian kembali menegaskan bahwa dia ingin mengetahui cara menggunakan magic. Kakek Martin akhirnya paham dengan apa yang dipertanyakan oleh Chiron. Itu merupakan jalur kesukaan dari anak-anak, di mana mereka sangat tertarik dengan regen, hero, mage, dan juga senjata. Chiron di sini nampak tidak sabar menunggu sang kakek buat cerita. Namun sang kakek menjawab kalau dia tidak mengetahui banyak tentang magic itu. Dan kalau Chiron bersikeras untuk mengetahui lebih banyak tentang hal itu, maka kakek Martin pun menunjuk sebuah toko, yang dimana di toko tersebut mempunyai banyak buku yang membahas tentang magic. Chiron nampak sangat terkejut saat mengetahui kalau ada toko buku di sekitar tempat kakek Martin menjual. Chiron tentu saja sangat ingin memeriksa toko itu. Nah, karena Chiron ingin pergi, maka sang kakek pun memberikan pesan kepada Chiron untuk jangan lupa kembali apabila dia telah menemukan apa yang dia cari di toko buku tersebut. Chiron sangat senang saat diberikan izin oleh kakek Martin. Dia mengerti dan permintaannya dan akan segera kembali kemari. Nah, melihat buku milik Chiron yang tertinggal, kakek Martin pun mulai membuka bukunya dan kini merasa nostalgia. Karena dia pada waktu kecil dulu juga pernah membaca sebuah dongeng seperti yang dibaca oleh Chiron saat ini. Namun pada saat dia melihat di halaman bagian tengah buku tersebut, kakek Martin seketika langsung terkejut saat melihat semua gambar dan simbol yang terdapat pada halaman buku itu. Kakek Martin akhirnya menyadari kalau bukankah Chiron sebelumnya bertanya kepadanya tentang cara menggunakan magic. Nah, di lain sisi, Chiron yang sudah masuk ke dalam toko buku langsung ingin mengambil buku yang ingin dia baca. Namun sebelum Chiron berhasil mengambilnya, seseorang kemudian memukul tangan dari Chiron dan melarangnya untuk mengambil buku itu dengan tangannya yang kumuh. Chiron kemudian bertanya kepada penjaga toko tersebut kalau apakah dirinya tidak boleh untuk mengintip sedikit isi bukunya. Penjaga toko itu menjawab kalau buku-buku yang ada di toko ini merupakan buku-buku yang mahal, dan buku itu tidak diperuntukkan untuk rakyat jelata seperti Chiron. Toko buku mereka tidak sama seperti buku biasa yang dijual di toko murahan. Dia tidak bisa membiarkan Chiron untuk mengotori buku mereka, dan malah akan menurunkan harganya nanti. Chiron terkejut saat dia mendengar kalau harga buku rupanya sangat mahal. Dia cukup penasaran tentang dari mana sang ayah mendapatkan buku-buku yang telah dia terima selama ini. Sesaat kemudian, datanglah seorang pria berjas lengkap dengan topi yang menanyakan kepada penjaga toko kalau apakah buku yang telah dia pesan sudah tiba atau belum. Penjaga toko menyambut datangnya kepala pelayan tersebut. Penjaga toko menjawab kalau pesanannya sudah datang. Nah, di saat penjaga toko tengah lengah, Chiron dengan cepat mengambil buku yang dari tadi dia incar dan dengan cepat langsung membuka halaman demi halaman. Rupanya bukunya pun nampak sama. Semua buku magic tidak dapat dimengerti oleh Chiron. Chiron tentu seketika itu juga langsung diusir dari toko mereka. Chiron di luar merasa tidak menyangka bahwa membaca buku itu bisa sesulit ini. Dan lagi pula, dia saat ini cukup merasa heran mengapa dirinya malah diusir dari sana. Padahal Chiron sudah mencuci tangan sebelum ia masuk. Sesaat kemudian, Chiron melihat kepala pelayan yang sebelumnya yang kini membawa banyak buku di dalam sebuah kotak. Chiron malah lupa dengan janji dia sebelumnya dan malah pergi untuk mengikuti kepala pelayan tersebut kemanapun dia pergi. Chiron bertanya di dalam hatinya kalau apakah dia merupakan seorang bangsawan dan juga kemana dia akan membawa buku-buku itu. Namun pada saat Chiron berhasil menyusulnya di belakang, dia terkejut saat melihat semua buku-buku itu dibuang dari kotak yang dia bawa. Tetapan Chiron kini hanya memelototi buku-buku itu yang dibuang di tempat sampah begitu saja. Akhirnya, Chiron pun mengetahui di mana sang ayah mendapatkan buku-buku yang telah dia terima selama ini. Nah, tidak jauh dari tempat Chiron berdiri, terlihat dua orang bangsawan wanita yang sedang berbicara satu sama lain. Chiron kini mulai menatap dan memikirkan tentang para bangsawan. Dia di dalam hati bertanya mengenai apakah ada perbedaan antara mereka dan juga Chiron. Chiron teringat dengan perkataan ayahnya yang menyuruh dia untuk tidak mengganggu para bangsawan. Tetapi Chiron masih kepikiran tentang mengapa mereka boleh melakukan semuanya, sementara Chiron tidak. Nah, pada saat Chiron hendak menghampiri dua bangsawan wanita tersebut, Chiron kemudian dihentikan oleh penjaga gerbang yang berdiri di sana. Dia memberitahu Chiron kalau bocah sepertinya tidak seharusnya berkeliaran di tempat ini, karena di balik gerbang ini hanya boleh dimasuki oleh para bangsawan saja.
Dia bertanya kepada Chiron perihal dari mana dia berasal. Dia juga bertanya perihal kemana orang tuanya Chiron. Chiron tentu dengan ragu kemudian menjawab kalau dia berasal dari sekitar sini. Nah, sebelum penjaga yang ini melepaskan dia ke sana, penjaga yang lain kemudian menghampiri rekannya ini sembari memberitahu dia kalau bocah ini sepertinya nampak sangat mencurigakan. Dia tidak terlihat seperti anak-anak yang tinggal di kota bangsawan ini. Mereka beranggapan kalau kemungkinan dia merupakan anak dari panti asuhan atau bahkan mungkin saja dia merupakan mata-mata suruhan dari para bandit. Penjaga tersebut memilih untuk membawa Chiron untuk ikut dengannya. Namun tanpa diduga, di saat mereka berdua sedang asik mengobrol sebelumnya, Chiron memilih untuk menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana dan meninggalkan jaketnya yang saat ini dipegang oleh penjaga tersebut. Mereka tentu langsung kebingungan sekaligus terkejut saat mendapati bocah itu rupanya telah berhasil kabur. Mereka berdua kemudian mulai bergerak untuk mencari bocah itu dan segera menangkapnya. Di lain sisi, rupanya Chiron berhasil bersembunyi di sebuah pot dan di bawah pohon tidak jauh dari sana. Dan di saat dua penjaga itu telah pergi, Chiron pun kemudian keluar dari sana dan mulai melebarkan bajunya, yang dimana bajunya nampak kotor sehabis dia bersembunyi. Chiron yakin kalau ayahnya nanti bakalan memarahinya. Nah, setelah Chiron kembali melihat sepatunya dan kemudian mulai memakainya, tiba-tiba dia pun mendengar seorang kepala sekolah yang menjelaskan tentang apa itu magic. Rupanya Chiron cukup beruntung karena itulah topik yang akan mereka diskusikan pada kesempatan kali ini. Muridnya kemudian menolak hal itu dan malah minta untuk diperlihatkan tembakan bola api. Chiron terkejut saat mendapati kalau di balik tembok batu ini adalah akademi sihir. Kepala sekolah menjawab kalau mereka bisa mendapatkan sebuah masalah jika mereka menyalakan api di dalam akademi. Namun jika mereka menjawab pertanyaan kepala sekolah dengan benar, maka kepala sekolah akan menunjukkan kepada mereka beberapa teknik magic yang telah dia kuasai. Pak kepala sekolah kemudian bertanya kepada mereka tentang bakat apa yang paling penting buat dipelajari saat mempelajari magic. Mereka ada yang menjawab bahwa dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan kerja keras, dan ada juga yang menjawab bahwa membutuhkan uang. Mereka sangat asik saat menjawab pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah mengatakan bahwa belum ada yang mengatakan jawaban yang benar. Chiron terkejut saat mengetahui kalau pengetahuan, kerja keras, dan juga uang bukan menjadi hal yang penting apabila ingin menjadi seorang bangsawan atau semacamnya. Rupanya bakat yang paling penting untuk mempelajari sihir adalah wawasan. Anak-anak nampak bingung tentang maksud dari wawasan itu. Pak Kepala Sekolah kemudian bertanya kepada mereka kalau apakah mereka tidak mengetahui hasil dari perjumlahan 1 tambah 1. Mereka kemudian menjawab dengan mudah bahwa jawabannya adalah 2. Nah, karena jawabannya adalah 2, mereka kemudian kembali diminta jawaban mengenai kenapa jawabannya bisa 2. Ditanya balik dengan pertanyaan yang seperti itu, mereka pun tidak tahu harus menjawab apa. Nah, perasaan aneh yang mereka rasakan itulah yang disebut dengan wawasan. Ada waktunya pada zaman dahulu, orang yang tidak mengetahui perjumlahan 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Dan untuk itu, banyak di antara para cendekiawan yang bekerja keras untuk membuktikan jawabannya. Namun meskipun begitu, meski mereka tidak memiliki bukti yang konkret dan juga jelas, tetapi mereka bisa mengetahui dan juga percaya kalau hasil dari penjumlahan 1 tambah 1 adalah 2. Kenapa bisa begitu? Itu karena hal tersebut merupakan sebuah hukum yang selalu ada di dunia ini. Dan karena itulah mereka pun tidak perlu lagi untuk mempelajarinya. Itu bertujuan agar mereka bisa merasakan dan juga menerima konsepnya. Dan karena magic juga merupakan hukum yang ada di dunia ini sedari awal, maka mereka pun bisa merasakan dan juga menerimanya. Lewat mana? Ya lewat wawasan tadi. Nah, karena itulah wawasan menjadi lebih akurat daripada pengetahuan dan lebih cepat daripada melakukan kerja keras. Mendengar penjelasan dari Pak Kepala Sekolah barusan membuat mereka bersemangat dan kembali bertanya, kalau apakah dengan wawasan bisa membuat orang menjadi jenius? Pak Kepala Sekolah hanya tertawa mendengar jawaban dari mereka, dan dia pun membenarkan hal tersebut. Jikalau mereka serius mengasah bakat mereka, maka mereka juga bisa menjadi seorang mage yang jenius. Chiron kembali bertanya di dalam hatinya kalau apakah mimpi menjadi seorang mage bisa datang kepadanya. Sesaat kemudian, Pak Kepala Sekolah pun langsung mendengarkan perkataan hati dari Chiron. Dia kemudian meminta pendapat dia yang saat ini masih menguping di balik tembok. Chiron tidak menyangka kalau Pak Kepala Sekolah menyadari dia sedang menguping di balik tembok. Chiron bingung apakah dia harus lari atau milih untuk menjawab pertanyaan dari dia. Pikiran Chiron saat ini seketika menjadi langsung kacau. Dia takut apabila dia direndahkan atau bahkan dipukuli oleh mereka. Nah, di saat itulah, secara tiba-tiba, sebuah pikiran pun kemudian masuk ke kepala Chiron. Jika dia tidak manjat tembok yang ada di hadapannya saat ini, maka mungkin saja Chiron akan menyesal buat selamanya.
Si Ron kemudian memilih memanjat tembok tersebut dan seketika langsung terpana saat melihat pemandangan dari tempat mereka semua belajar. Pak Kepala Sekolah kemudian bertanya kepada si Ron kalau apakah dia datang kemari untuk menemaninya mengajar di sini. Jadi Kepala Sekolah ini bernama Mirhe Alpheus. Dia merupakan Kepala Akademi Magic Alpheus yang merupakan seorang magi resmi yang menduduki kelas 4. Si Ron awalnya tidak menjawab apapun. Dia hanya terdiam saat ditanya seperti itu oleh Pak Kepala Sekolah. Sesaat kemudian, dia pun mulai memejamkan kedua matanya dan langsung melangkah masuk ke dalam kawasan sekolah Alpheus mereka. Oke lah, mungkin sekian alur cerita pembahasan manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi, sampai jumpa di video berikutnya.